Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Salsabila. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas pertama pada praktikum analisis multivariat 1, yaitu penerapan analisis T kuadrat hoteling. Perkebunan menjadi subsektor yang memiliki peran penting dalam penyumbang devisa negara dan penyedia lapangan kerja untuk kelompok tani. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, dan lain-lain, sampai pengelolaan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Untuk rumusan masalah pada penelitian ini, yang pertama, bagaimana penerapan uji T kuadrat hoteling pada bidang perkebunan? Apakah terdapat perbedaan antara dua kelompok percobaan? Apa tujuan dari penelitian ini? Untuk batasan masalah yang pertama, perkebunan yang digunakan dalam kasus ini yaitu perkebunan pada Kabupaten Trenggalek dan Tulungagung. Yang kedua, tanaman pada perkebunan yang menjadi objek penelitian yaitu kelapa, kopi, dan tebu. Lalu penelitian ini dibatasi oleh data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Daerah Trenggalek dan Tulungagung. Untuk tujuan dari penelitian ini, yang pertama untuk menerapkan uji T kuadrat hoteling pada kehidupan sehari-hari, khususnya pada bidang perkebunan, untuk mengetahui perbedaan antara dua kelompok percobaan, untuk membandingkan dua kelompok sampel yang diteliti, dan lain sebagainya. Untuk manfaatnya, yang pertama, bagi pemerintah, khususnya Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur, akan memiliki gambaran melalui hasil dari penelitian tentang hasil perkebunan yang ada di Kabupaten Trenggalek dan Tulungagung. Bagi masyarakat atau pembaca, mendapatkan pengetahuan baru atau literasi baru mengenai uji T kuadrat hoteling serta fungsi-fungsi dan penerapannya pada kehidupan sehari-hari. Bagi peneliti, yaitu saya sendiri, dapat mencapai tujuan sesuai dengan harapan atau tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian, serta menyelesaikan tugas pertama pada praktikum analisis multivariat 1 ini. Untuk analisis yang digunakan yaitu uji T kuadrat hoteling, yang merupakan salah satu metode analisis multivariat yang digunakan untuk menguji rata-rata vektor dari beberapa variabel yang bersifat multivariat. T kuadrat hoteling ini digunakan untuk mengetahui perbedaan antara dua kelompok percobaan yang diuji mempunyai dua atau lebih variabel di dalamnya. Pada pengujian vektor rata-rata dilakukan secara serentak untuk semua variabel. Perbedaan antara T kuadrat hoteling dengan uji T yang sebelumnya mungkin udah kita terkenal yaitu uji T 2 sampel bebas, itu hanya memiliki satu variabel dependen. Sedangkan pada uji T kuadrat hoteling ini memiliki lebih dari satu variabel dependen. Untuk asumsi harus dipenuhi pada uji ke T kuadrat hoteling ada dua asumsi. Yang pertama yaitu asumsi normalitas yang dapat diuji dengan Shapiro-Wilk, Kolmogorov-Smirnov, QQ-plot, dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu asumsi homogenitas kovarian yang dapat diuji dengan Box-M. Lalu untuk pengujian hipotesis, ada untuk satu populasi dan dua populasi. Untuk satu populasi, hipotesis nolnya mu sama dengan mu 0 versus hipotesis alternatifnya mu tidak sama dengan mu 0 dengan syarat mu 0-nya harus diketahui. Untuk dua populasi, hipotesis nolnya mu x sama dengan mu y versus hipotesis alternatif mu x tidak sama dengan mu y. Dengan keputusannya sebagai berikut. Jika nilai T kuadratnya lebih besar dari Fp, N min P alfa, maka didapatkan keputusan tolak H0. Begitu juga pada untuk hipotesis dua populasi, jika N min P min 1 per N min 2 P T kuadrat lebih besar dari Fp, N min P min 1 alfa, maka keputusannya tolak H0. Nah, apabila keputusannya dihasilkan gagal tolak H0, maka perlu dilakukan uji lanjut. Untuk pada variabel yang digunakan adalah variabel-variabel yang mempengaruhi pendapatan daerah Kabupaten Trenggalek dan Tulungagung khususnya dalam bidang perkebunan yang meliputi tiga tanaman yaitu kelapa, kopi, dan tebu. Untuk analisis dan pembahasan, data berikut adalah data hasil produksi perkebunan menurut kecamatan dan jenis tanaman di Kabupaten Trenggalek dan Tulungagung pada tahun 2020. Setiap kecamatan diukur jumlah produksi dari kelapa, kopi, dan tebu dalam satuan ton. Data hasil pengukuran yang saya peroleh dari BPS sebagai berikut. Untuk data tabel sebelah kiri itu Kabupaten Trenggalek terdiri dari 8 kecamatan yang masing-masing kecamatannya telah diukur atau dijumlahkan berapa banyak hasil produksi kelapa, kopi, dan tebunya. Begitu pula untuk Kabupaten Tulungagung, saya gunakan sampel sebanyak 6 kecamatan. Lalu kita input data dengan sintaks. Di sini saya input data manual. Kita rumuskan, kita beri nama X yaitu data Kabupaten Trenggalek dan nama Y data Kabupaten Tulungagung. Kita inputkan manual sebagaimana
berisi data-data dari tabel ini. Kita masukkan ke R secara manual. Sebenarnya juga bisa input langsung dari Excel atau dari mana teman-teman nyimpen datanya. Namun di sini saya inputkan manual supaya lebih jelas cara-cara urutannya. Kita inputkan untuk kelapa, kopi, dan tebu masing-masing, masing-masing kabupaten, lalu kita gabungkan dengan menggunakan matriks. Kita gunakan matriks yang berisi data dari kelapa X, kopi X, dan tebu X, yaitu data-data yang berisi dari hasil perkebunan Kabupaten Trenggalek dengan jumlah barisnya 8. Kenapa digunakan n row-nya 8? Karena saya gunakan sampel untuk Kabupaten Trenggalek sebanyak 8 kecamatan dan jumlah kolomnya 3, yaitu 3 variabel. 3 itu terdiri dari kelapa, kopi, dan juga tebu. Begitu pula untuk Y, yaitu Kabupaten Tulungagung, bedanya di jumlah barisnya itu 6 karena terdiri dari 6 kecamatan. Lalu kita gabungkan dengan perintah RBIN yang terdiri dari matriks X dan Y. Lalu hasil gabungannya kita panggil dan dapat dilihat pada kolom konsol. Lalu kita uji normalitas menggunakan Shapiro Wheel. Mengapa menggunakan Shapiro Wheel? Karena data saya jumlahnya kurang dari 30 dan menurut saya uji yang cocok untuk normalitas yaitu Shapiro Wheel dengan perintah M Shapiro test TX dan juga TY, dan untuk hasilnya kita gunakan library mvinom test. Di sini jika teman-teman belum mempunyai library package mvinom test bisa diinstal terlebih dahulu dengan perintah install mvinom test. Lalu bisa kita lihat di kolom konsol p-value-nya 0,01 yang mana kurang dari 0,5 maka asumsi normalitas tidak terpenuhi sehingga perlu dilakukan penanganan pada pelanggaran asumsi normalitas. Nah, pada kasus ini untuk penanganan pelanggaran asumsi normalitas ada beberapa cara, di antaranya bisa menggunakan penghilangan outlier dan juga menggunakan transformasi data. Untuk mendeteksi outlier bisa menggunakan box plot di berbagai software bisa, namun pada kasus ini saya gunakan transformasi data dengan software lain bukan di RStudio yaitu di SPSS yang saya gunakan transformasi SQRT atau transformasi akar. Mengapa saya gunakan transformasi tersebut? Karena menurut saya setelah saya lihat deskriptifnya menggunakan histogram untuk variabel-variabel yang tidak memenuhi asumsi normalitas ini, dan yang cocok untuk histogramnya itu sebelah kirinya lebih tinggi dan sebelah kanannya lebih landai lagi, sehingga transformasi yang cocok yaitu transformasi akar. Dan setelah transformasi akar diperoleh data sebagai berikut. Untuk data kelapanya yang tadi awalnya 387 sekian dan selanjutnya jadinya 4,44 dan lain sebagainya. Untuk datanya jumlahnya sama, cara-cara input datanya juga sama, jumlah data juga sama, bedanya hanya di isi datanya. Untuk jumlah kolom dan barisnya juga tetap sama. Yang Trenggalek 6, Tulungagung Trenggalek 8, Tulungagung 6. Bedanya hanya di isi datanya saja. Lalu kita uji normalitas asumsi hipotesis nolnya, data Kabupaten Trenggalek dan Tulungagung berdistribusi normal dan hipotesis alternatifnya tidak berdistribusi normal. Nah, kita gunakan library seperti tadi, mvinom test, perintahnya juga sama, mshapiro test, tx, dan ty, dan kita lihat hasilnya pada kolom konsol. Berdasarkan output tersebut diperoleh p-value untuk data Kabupaten Trenggalek sebesar 0,09 dan untuk data Kabupaten Tulungagung sebesar 0,07 yang mana keduanya lebih besar dari nilai alfa 0,05 sehingga didapatkan keputusan gagal tolak handal dan asumsi normalitas terpenuhi, sehingga dapat dilanjutkan pada asumsi selanjutnya yaitu asumsi homogenitas kovarian. Dengan hipotesis 0, data Trenggalek dan Tulungagung mempunyai matriks kovariansi sama dan hipotesis alternatifnya matriks kovariansi berbeda. Untuk sintaksnya sebelumnya kita rumuskan ZZ yang berisi faktor perulangan dari angka 1 sebanyak 8 kali dan angka 2 sebanyak 6 kali. Sebenarnya nama ZZ-nya bebas, teman-teman mau pakai nama apa aja. Di sini saya pengen menggunakan nama ZZ. Nah, untuk rep 1,8 dan rep 2,6 itu maksudnya kita akan mengulangkan angka 1 sebanyak 8 kali, yaitu sebanyak sampel dari data Trenggalek, dan angka 2 sebanyak 6 kali, yaitu sampel dari data Tulungagung. Lalu kita panggil ZZ, dan hasilnya seperti di kolom konsol, dan kita gunakan library asbio, lalu kita gunakan perintah callback yang berisi dari matriks data gabungan tadi, dan juga ZZ yang berisi faktor perulangan tersebut. Lalu untuk hasilnya, kita lihat pada kolom konsol, nilai signifikansi p-value sebesar 0,35 yang mana lebih besar dari nilai alfa, maka gagal tolak handal dan asumsi homogenitas kovarian terpenuhi.
Jadi dengan taraf nyata 95% dapat disimpulkan bahwa data pada Kabupaten Trenggalek dan Tulungagung mempunyai matriks covariance yang sama, sehingga dapat dilakukan uji T kuadrat hoteling. Nah, langkah yang kelima yaitu uji T kuadrat hoteling dengan hipotesis 0, data Kabupaten Trenggalek dan Tulungagung mempunyai vektor rata-rata sama dan hipotesis alternatifnya mempunyai vektor rata-rata berbeda. Lalu untuk sintaksnya kita gunakan library DexTools yang sebelumnya juga bisa diinstal package, diinstal DexTools seperti itu. Lalu kita gunakan perintah hotelings T2 test yang berisi matriks gabungan tadi yang menyebar secara set-set atau faktor perulangan tadi. Lalu hasilnya dapat dilihat di kolom konsol. Berdasarkan output tersebut diperoleh nilai T kuadrat hoteling sebesar 1,16 dengan DF 1 sebesar 3 dan DF 2 sebesar 10 dan nilai P-nya untuk statistik uji sebesar 0,37 yang mana lebih besar dari 0,05 sehingga didapatkan keputusan gagal tolak Hanau. Jadi dengan taraf nyata 95% dapat disimpulkan bahwa data pada Kabupaten Trenggalek dan Tulungagung mempunyai vektor rata-rata yang sama. Nah, berdasarkan berbagai tahapan analisis tadi, didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan uji normalitas dengan Sapiro-Whorf diperoleh p-value untuk data Kabupaten Trenggalek sebesar 0,09 dan untuk Kabupaten Tulungagung sebesar 0,07, yang mana keduanya lebih besar dari nilai alfa 0,05. Jadi dapat disimpulkan dengan taraf nyata 95% bahwa dalam data hasil produksi kelapa, kopi, dan tebu pada Kabupaten Trenggalek dan Tulungagung pada tahun 2020 berdistribusi normal multivariat sehingga asumsi normalitas terpenuhi dan dapat dilanjutkan dengan uji homogenitas yang diperoleh signifikansi p-value untuk statistik uji sebesar 0,357 yang mana lebih besar dari nilai alfa 0,05 dan statistik uji chi-square sebesar 16 dengan taraf nyata 95% dapat disimpulkan bahwa matriks ragam-peragam dari data hasil produksi kelapa, kopi, dan tebu pada Kabupaten Trenggalek dan Tulungagung pada tahun 2020 adalah homogen, sehingga asumsi homogenitas kovarian terpenuhi. Karena kedua asumsi telah terpenuhi, maka berdasarkan uji T kuadrat hoteling diperoleh nilai T kuadrat hoteling sebesar 1,1634 dengan p-value untuk statistik uji sebesar 0,3714 yang mana lebih besar dari nilai alfa 0,05 sehingga dengan taraf nyata 95% dapat disimpulkan bahwa vektor rata-rata data hasil produksi kelapa, kopi, dan tebu pada Kabupaten Trenggalek dan Tulungagung pada tahun 2020 adalah sama. Nah, berdasarkan ketiga kesimpulan tersebut, maka sudah kita penuhi tujuan dari penelitian ini, yaitu mengetahui bagaimana vektor rata-rata data hasil produksi di kedua kabupaten tersebut yang hasilnya itu sama. Maka tujuan penelitian ini telah tercapai. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya, semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.